Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya review dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Andina Nurwahida MPD yang saya hormati. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Tripuji Astuti, NIM 118-11263, Prodi FTIK kelas PAI 5H, jenis penelitian studi kasus. Nah, di sini ada identitas yang sudah saya review. Judul peranan guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik di SMP Karya Bakti Lampung Timur dengan nama peneliti Evi Fitriana, asal perguruan tinggi IAIN Metro dengan tahun terbit skripsi 2017. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Nah, di sini ada perkenalan singkat di tempat penelitian, yaitu bahwa kita ketahui tadi di dalam judul adalah tentang kesulitan dalam belajar. Karena belajar itu merupakan proses baik sederhana maupun kompleks, baik dia di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Namun, tidak jarang dalam proses pembelajaran itu dapat dilakukan dengan baik. Untuk mendapatkan pembelajaran yang optimal, banyak sekali dipengaruhi oleh komponen-komponen belajar mengajar. Dengan demikian, setiap individu juga memiliki tindakan yang tidak sama atau berbeda. Nah, tindakan ini atau perbedaan tingkah laku ini menjadi memicu terjadinya kesulitan dalam belajar. Oke, di sini ada alasan peneliti mengangkat judul tersebut karena tadi sudah diketahui bahwa guru itu harus mengupayakan suatu tindakan untuk mengatasi masalah-masalah atau kesulitan yang dialami peserta didik, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, dari kejadian ini, peneliti atau penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian yang lebih berfokus tentang peranan guru PAI dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik, khususnya di SMP Karya Bakti Lampung Timur. Oke, kita memasuki pra penelitian. Nah, di sini kita ketahui bahwa pra penelitian adalah tindakan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Di sini ada screenshot mengenai ada tanggal dan narasumber kepada siapa peneliti menanyakan informasinya tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan penelitian. Dari semuanya ini sudah saya lihat bahwa tidak ada yang bermasalah karena di dalam pertanyaan itu sesuai dengan judul dan kemudian tujuannya pun sesuai dengan banyaknya pertanyaan ya. Ini tidak ada masalah juga. Kita lanjut. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian juga menurut saya sudah sangat baik karena peneliti menulis ini manfaatnya terbagi menjadi 3, yaitu kepada penulis, kepada sekolah, dan peserta didik. Nah, saya lebih terfokusnya kepada sekolah manfaat ini karena dengan adanya penelitian di sekolah itu akan menemukan atau memperbaiki permasalahan yang ada sehingga bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik. Begitu juga dengan peserta didik. Kita lanjut. Nah, kita akan memasuki bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Oke, di dalam kajian pustaka ini ada 3 teori yang dikaji sesuai dengan judulnya, yaitu ada masalah kesulitan belajar, kemudian peranan guru pendidikan agama Islam, kemudian ada peranan guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Dari subteorinya juga itu sudah dipaparkan oleh peneliti dari pengertian sampai kepada faktor dan langkah-langkahnya itu sangat terstruktur sekali. Dan untuk sumber kutipan itu juga sangat baik, cuma ada beberapa sumber yang dikutip dari link website ya. Itu perlu kita ketahui bahwa link website itu belum ilmiah, sehingga saya bisa ini belum ilmiah atau tidak ilmiah. Kita juga bisa lihat bahwa peneliti juga ada mencantumkan tahunnya saja tidak disertai dengan halaman. Kemudian ada disertai halaman dengan tidak mencantumkan tahun. Nah, di bagian yang ini
itu beliau tidak ada mencantumkan sama sekali ya. Ini menurut saya kurangnya di situ saja, yang lainnya sangat baik sekali. Kita lanjut. Nah, di sini ada kajian penelitian terdahulu. Saya baca di dalam skripsinya itu ada 3 orang peneliti yang hampir sama dengan peneliti yang saya review ini, yaitu ada Sri Budi Hartini, yaitu dengan judul Studi tentang Kesulitan dan Pemecahannya dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di SLTP PGRI Trimurjo Lampung Tengah. Nah, kemudian ada Yeni Soleha atau Yeni Soleha dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mencerdaskan Siswa dari Segi Intelektual, Emosional, dan Spiritual. Kemudian ada Eko Siswanto dengan judul Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Siswa dalam Membaca Al-Quran dan Membaca Ayat-ayat Al-Quran pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 8. Nah, ini mempunyai persamaan tema dengan judul yang saya review ini, yaitu membahas tentang problematika pendidikan agama Islam dan upaya pemecahannya. Kemudian tapi dari sisi perbedaannya itu, peneliti yang saya ambil ini adalah beliau menitik beratkan pada problematika PAI yang semata-mata bukan hanya dikarenakan faktor pendidik saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor di dalam atau faktor di luar. Kita lanjut. Sekarang kita memasuki bab 3, yaitu ada metode penelitian. Nah, ini metode penelitian atau pendekatan dan jenis penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan apa yang telah dicantum oleh peneliti di dalam skripsinya. Ini ada hasil screenshotan bahwa peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, sedangkan sifat penelitiannya yaitu bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yaitu studi kasus, yaitu penelitian tentang satu subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Kita lanjut. Oke, ini kita masuki tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya sangat diketahui sekali di dalam judul, yaitu di SMP Karya Bakti Lampung Timur. Sedangkan waktu penelitiannya yaitu dari tanggal 29 Oktober sampai 10 November 2016. Oke, kita sekarang masuki sumber data penelitian. Nah, ini beliau memaparkan ada 2 jenis data. Yang pertama ada data primer, yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Nah, ini berdasarkan data primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Nah, yang dapat dipercaya itu peneliti mengarahkannya kepada guru PAI, kepala sekolah, dan peserta didik SMP Karya Bakti Lampung Timur. Dari sumber data primer ini dikumpulkan data peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik mengacu kepada ucapan lisan dari sumber primer itu sendiri. Nah, sedangkan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut. Nah, data ini merupakan data penunjang dan pembanding data yang berkaitan dengan penelitian ini. Nah, beliau mendapatkannya itu berupa buku-buku yang berkaitan dengan peranan guru PAI dan buku tentang kesulitan belajar. Lanjut lagi. Sekarang kita akan memasuki teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, ini teknik pengumpulan data yang saya baca di dalam skripsinya itu mencakup 3, yaitu ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumennya ini saya mendapatkannya dari buku Menara yang telah diberikan oleh Ibu Andina. Nah, kemudian kita akan memasukkan ke dalam pertanyaan. Nah, karena teknik pengumpulan ini akan dipakai sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Nah, di dalam skripsinya juga tidak ada dijelaskan bahwa pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 itu menggunakan teknik pengumpulan data, itu tidak ada dijelaskan. Oleh karena itu saya yang memaparkan atau menganalisis secara mandiri. Untuk
Pertanyaan yang pertama itu menggunakan teknik wawancara karena berhubungan dengan pertanyaan yang bagaimana. Kemudian untuk pertanyaan 2 dan nomor 3 itu hampir sama, yaitu tentang apa saja faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Itu bisa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena observasi itu dapat melihat secara langsung apa yang terjadi, sedangkan wawancara itu dapat mendapatkan informasi secara langsung, dan dokumentasi itu sebagai penunjang. Kemudian yang nomor 4 itu berkenaan dengan solusi peranan guru PAI. Itu bisa diwawancara dengan tekniknya wawancara dan dokumentasi, karena dengan wawancara itu bisa berhadapan langsung dengan guru PAI atau kepala sekolah. Nah, untuk instrumennya itu kalau wawancara bisa dilihat di tabel sebelahnya, itu berkenaan dengan pedoman wawancara. Dan untuk observasi bisa dilakukan dengan lembar observasi instrumennya, dan dokumentasi itu berupa dokumen sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan memasuki teknik analisis data. Nah, ini peneliti kan menggunakan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 3 model interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk reduksi data sendiri itu artinya dengan mereduksi data yang sangat banyak, peneliti dapat merangkum hal-hal yang penting saja dan memfokuskan tema dan polanya. Sedangkan untuk penyajian data, yaitu peneliti memudahkan untuk membaca data yang bisa dilakukan dengan membuat tabel, grafik, dan sejenisnya. Untuk yang di review saya ini, itu beliau membuat tabel berupa ruangan kelas yang dimana ada kursi yang rusak, kursi yang masih dipakai, itu dibuat tabel. Kemudian yang nomor 3 itu ada penarikan kesimpulan. Nah, dari langkah ini menunjukkan data yang sudah diambil pokok-pokok masalah dari langkah-langkah sebelumnya sehingga akan mudah dipahami. Langkah ini juga dapat disebut dengan conclusion, drawing, atau verification. Nah, menurut saya dari teknik analisis yang sudah dipaparkan oleh peneliti itu sudah sangat sesuai, karena peneliti sendiri sudah memahami apa yang menjadi jenis penelitiannya itu kualitatif, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memasuki teknik pemeriksaan keabsahan data. Dalam review saya ini, beliau menggunakan triangulasi ya. Triangulasinya terbagi lagi menjadi 2, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Kita akan membahas lebih dahulu triangulasi teknik. Itu artinya cara untuk mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi. Apakah yang diwawancara itu sama apa tidak pada saat diobservasi. Bisa observasi, bisa dokumentasi, dan bisa kuesioner. Kemudian untuk triangulasi waktu itu artinya cara pengecekan data kepada teknik yang sama dengan waktu yang berbeda. Nah, di sini peneliti biasanya melakukan pengecekan itu pada pagi hari, namun sedikit berbeda, yaitu pada sore hari peneliti melakukannya. Oke. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam review saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dicerna oleh pendengar dan penonton. Saya juga berharap mudah-mudahan kita pada saat skripsi itu berjalan dengan lancar, karena kita sudah mengetahui skripsi yang baik itu seperti apa. Karena dengan mereview ini menjadikan kita mengetahui bagaimana skripsi yang baik dan benar. Oke, ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.